wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meldiana Listiani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mineral yang bertujuan agar kita dapat mengetahui lebih dalam tentang mineral. Mineral apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan fungsinya. Mineral merupakan elemen ion organik yang dibutuhkan oleh ternak untuk pertumbuhan dan reproduksi. Mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni mineral esensial dan mineral non-esensial. Mineral berdasarkan jumlahnya dapat dibagi menjadi dua, yakni mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro berfungsi sebagai bagian penting dalam struktur sel dan jaringan keseimbangan cairan tubuh, baik interseluler maupun ekstraseluler. Mineral mikro berfungsi sebagai bagian dari struktur hormon agar sebagian enzim dapat berfungsi secara maksimal. Mineral merupakan suatu senyawa atau unsur yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dari proses biologi. Nah, berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas kehidupan, mineral logam dibagi menjadi dua golongan, yakni mineral esensial dan mineral non-esensial. Logam esensial digunakan dalam proses fisiologis. Nah, sehingga logam golongan ini merupakan unsur nutrisi penting. Jika kekurangan dapat menyebabkan kelainan pada proses fisiologis atau disebut dengan penyakit defisiensi mineral. Logam ini biasanya terikat dengan protein, termasuk enzim untuk proses metabolisme tubuh, yaitu kalsium, fosforus, kalium, natrium, klorin, sulfur, magnesium, besi, tembaga, seng, mangan. Logam non-esensial adalah logam yang tidak berguna atau belum diketahui kegunaannya untuk tubuh. Nah, penggunaan logam non-esensial lebih dari batas normal dapat menyebabkan keracunan. Logam tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Timbal, merkuri, arsenik, kardium, dan aluminium. Berdasarkan jumlahnya, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral mikro dan mineral makro. Mineral makro dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Nah, seperti natrium, kalsium, klorida, kalium, fosfor, magnesium, dan belerang. Mineral mikro dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, seperti besi, iodium, mangan, tembaga, seng, kobalt, dan fluor. Natrium berfungsi untuk memelihara pH dan volume cairan tubuh. Biasanya terdapat pada daging, sayuran. Kalium berfungsi untuk memelihara pH dan cairan tubuh intraseluler. Nah, biasanya terdapat pada daging, buah-buahan, ikan, dan telur. Klorida berfungsi untuk memelihara keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Nah, biasanya terdapat pada sayuran dan buah-buah. Kalsium berfungsi untuk membantu pembentukan tulang dan gigi. Nah, biasanya terdapat pada buah-buahan, biji-bijian, susu, dan ikan. Magnesium berfungsi untuk memelihara fungsi kardiovaskular, tekanan darah, kontraksi otot jantung. Nah, biasanya terdapat pada susu, sereal, daging, sayuran, dan kacang-kacangan. Fosfor berfungsi untuk membantu pembentukan tulang dan gigi. Nah, biasanya terdapat pada daging, sayur-sayuran, kedelai, dan berfungsi untuk pembentukan Hb. Nah, berperan sebagai kofaktor sitokron oksidase. Nah, biasanya terdapat pada ikan, hati, jantung, ginjal, kuning telur, dan daging. Yang kedua, iodium. Iodium ini berfungsi sebagai pembentuk piroksin, terdapat pada garam iodium. Nah, yang ketiga, mangan. Mangan berfungsi sebagai kofaktor enzim mevalonat kinase dan piruvat kinase.
Nah, biasanya terdapat pada hati, ginjal, dan kacang. Nah, yang keempat, tembaga. Tembaga berfungsi sebagai kofaktor enzim tirosinase dan sitokron oksidase. Terdapat pada hati, kacang, udang, coklat, dan buah. Nah, yang kelima, seng. Seng berperan dalam pembentukan insulin dan mempercepat penyembuhan luka. Biasanya terdapat pada gandum, kacang, telur, ikan, dan sayur-sayuran. Nah, yang terakhir, kobalt. Nah, kobalt ini berfungsi sebagai kofaktor enzim peptidase. Nah, merupakan bagian dari vitamin B12. Nah, yang dapat mencegah anemia terdapat pada hati, ginjal, sayuran, dan buah. Fungsi mineral secara umum yaitu untuk pembentukan struktur, untuk fisiologis, dan untuk katalis.